Bismillah, alhamdulillah, wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ba'd. Hadis iman kepada Allah dan hari akhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Muttafaq alaih. Uraian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dasar-dasar sosial yang menyeluruh. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billah", siapa yang beriman kepada Allah. Ini adalah kalimat syarat. Sedangkan jawabnya, "Falyakul khairan aw liyasmut", hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Maksud redaksi hadis ini adalah anjuran dan motivasi untuk berkata yang baik atau diam. Seakan-akan beliau berkata, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Falyakul khairan, hendaklah ia berkata yang baik, seperti mengatakan ucapan yang pada dasarnya bukan termasuk kebaikan, namun dia mengucapkannya untuk membuat teman-teman duduknya bergembira, maka ini adalah suatu kebaikan, karena dapat menimbulkan keramahan, menghilangkan ketegangan, dan tercapainya ikatan kasih sayang di antara mereka. Auliyasmut, yakni diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tetangganya di rumah, dan zahir hadis ini mencakup tetangganya di tempat dia berusaha atau berdagang, seperti tetangga di toko, di kantor, dan sebagainya. Namun makna yang pertama lebih jelas, yakni tetangga di rumah kediaman. Dan setiap kali tetangga itu lebih dekat dari kita, maka haknya lebih besar. Nabi SAW memutlakkan kata memuliakan dengan sabdanya, "Falyukrim jarahu", maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tidak mengatakan beliau itu misalnya dengan memberi dirham, sedekah, pakaian, atau yang semisalnya. Dan nas apapun yang disebutkan secara mutlak di dalam syariat, maka dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan adat setempat. Jadi yang namanya memuliakan itu tidak ditentukan, namun apa yang dianggap oleh manusia sebagai suatu pemuliaan. Dan itu berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya, satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Maka tetanggamu yang fakir, mungkin pemuliaan baginya adalah dengan memberikan sepotong roti. Namun tetanggamu yang kaya, tidak cukup dengan itu untuk memuliakannya. Dan tetanggamu yang bersahaja mungkin cukup untuk memuliakannya dengan sesuatu yang murah. Namun tetanggamu yang lebih berada membutuhkan lebih banyak dari itu. Lalu tetangga, apakah ia yang rumahnya berdempet, bersambung dengan rumah kita, atau bersebelahan di pasar, atau berhadapan, atau bagaimana? Ini juga kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Adapun dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu", dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu adalah orang yang singgah di rumahmu, seperti seorang musafir yang singgah di rumahmu. Maka dia adalah tamu yang wajib dimuliakan dengan sesuatu yang dianggap sebagai bentuk pemuliaan. Sebagian ulama atau ahli ilmu rahimahumullah mengatakan sesungguhnya pemuliaan tamu itu jika berada di desa-desa atau kota-kota kecil. Adapun di kota-kota besar maka tidak wajib, karena di sana terdapat banyak restoran, hotel, dan sarana yang lainnya yang bisa didatangi. Namun di desa-desa kecil atau di kota-kota kecil, maka manusia butuh tempat untuk menaunginya. Akan tetapi secara zahir hadis ini menunjukkan keumumannya, yakni falyukrim dhaifahu,
maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Adapun faedah dari hadis ini diantaranya yang pertama, waspada terhadap bahaya lisan. Maka kita harus berpikir sebelum berucap. Kedua, wajibnya diam kecuali dalam hal kebaikan. Tiga, penerangan tentang hak tetangga dan wajibnya memelihara serta memuliakannya. Keempat, perintah memuliakan tamu dan ini adalah akhlak para nabi serta adab Islami. Kelima, Islam adalah agama yang ramah, akrab dan peduli. Keenam, iman kepada Allah dan hari akhir adalah dasar segala kebaikan, menumbuhkan rasa diawasi, takut, harapan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Yang ketujuh, ucapan itu ada yang baik dan ada yang buruk, juga ada yang mubah. Yang kedelapan, sifat-sifat yang tersebut dalam hadis ini adalah cabang iman dan adab yang tinggi. 9. Amal itu bagian dari iman. Yang ke-10, iman itu bertambah dan berkurang. Demikian hadis kita hari ini. Jangan lupa bagikan dan sebarkan pada sanak famili, keluarga serta teman dan rekan-rekan Anda agar sampai kepada mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,